hamparan tanah yang subur dan produktif. Tak heran jika Indonesia kaya akan aneka ragam buah-buahan eksotis. Namun, mengapa ya buah-buahan lokal kita masih belum bisa jadi tuan rumah di negeri sendiri? Jangan salah loh ya, apel merah memang lebih menarik. Tapi apel lokal nggak kalah enak, tentunya lebih sehat. Kota Batu, yang dulunya bagian dari Kabupaten Malang, sejak lama sudah dijuluki sebagai kota apel. Yang paling banyak ditanam adalah 3 jenis. Apel mana lagi? Rom Beauty dan apel Ana. Oh ya Pak, apa sih keunggulan dari apel lokal kita dibanding dengan apel impor? Apel kita mempunyai rasa yang cukup enak, kadar air tinggi, manis betul. Kalau produk apel impor, nah sama tahu sendiri pengiriman dari sana ke sini membutuhkan waktu panjang. Itu ada perlakuan kimia yang tinggi, kurang aman untuk kesehatan kita. Sayangnya, lahan apel di Kota Batu setiap tahun terus menyusut. Asosiasi Hortikultura Nasional mencatat, luas lahan perkebunan apel Batu tinggal sekitar 2.000-an hektar, atau telah susut 70% dari era tahun 1980-an, yang sempat mencapai 7.000 hektar. Salah satu penyebabnya adalah soal pemasaran. Kalau dulu petani kesulitan untuk pemasaran, karena pada waktu jumlah apel produksi meningkat, ya harga pasaran pasti turun. Tapi sekarang petani di Batu ini agak terbantu dengan Batu dijadikan kota pariwisata. Tempat pengolahan apel seperti pabrik rumahan keripik apel ini adalah salah satu solusi bagi para petani. Di tempat ini, apel yang tidak laku dijual segar karena bentuk dan ukurannya bisa tetap diserap dengan baik. Gimana nih caranya? Selain itu, penikmat apel Batu dari daerah lain juga bisa menikmati apel Batu sebagai buah tangan atau oleh-oleh. Karena apel dalam bentuk keripik tentunya lebih awet dan lebih mudah dibawa-bawa. Gurih ya Pak? Enak, manis. Tapi ada lagi olahan apel Batu yang lain yang terhitung masih baru. Namanya apple cider vinegar alias cuka apel. Kenalin nih, Caca, seorang warga Batu yang telah mengembangkannya sejak 2 tahun lalu. Kalau mungkin yang di organik, cuka apel atau apple cider vinegar termasuk primadona di organik setahu saya. Untuk mencari apple cider di pasaran pun kita harus bergantung sama apple cider impor. Cuka apel adalah cairan fermentasi buah apel yang memiliki banyak manfaat untuk kesehatan. Di negara-negara maju, apple cider vinegar lazim tersedia di setiap rumah. Selain untuk mengawetkan makanan atau membuat acar, cuka apel juga lazim dimasukkan dalam campuran makanan untuk menambah manfaatnya. Sebelum membuat cuka apel, Caca memang sudah membuat beberapa olahan dari apel lokal, seperti selai dan granola apel. Jadi apa salahnya kita yang notabene dikelilingi apel lokal, kenapa nggak bikin sendiri? Sekarang, Mbak Caca mau ngajak Sheila minum mocktail
dengan bahan apple cider vinegar buatannya di sebuah bistro di pusat kota Malang. Ada 2 minuman yang dibuat. Yang pertama, minuman hangat. Namanya apple cinnamon hot tea. Dibuat dengan mencampur madu, cuka apel, sirup kayu manis, sirup rosemary, teh panas, dan air perasan lemon. Sedangkan minuman dinginnya namanya Tropical Apple Vinegar Slush. Dibuat dengan jus nanas, cuka apel, sirup rosemary, simple sirup, dan soda. Sudah kebayang belum rasanya? Wah, minuman kita udah datang. Terima kasih. Maaf ya, Sheila wakilin nyicip minumannya. Walau dicampur bahan lain, tapi kekuatan rasa dan aroma apple cider vinegarnya tetap mendominasi. Untuk membuat cuka apel, Caca hanya menggunakan apel mana lagi dan Rome Beauty. Yuk, kita belajar membuat apple cider vinegar atau cuka apel. Pertama, pilih apelnya. Lalu cuci bersih. Karena nanti apelnya akan dihaluskan. Jadi apel dengan ukuran dan bentuk seperti apapun tetap bisa diolah. Yang penting apel masih dalam keadaan baik. Tengahnya dibuang. Nah, rajang apel sambil sortir. Kalau ada bagian yang sudah berwarna kecoklatan, harus dibuang. Ya. Kemudian, haluskan apel. Kalau sudah, pisahkan sari dan ampasnya dengan cara diputar di mesin pengering. Nah, sarinya inilah yang akan diolah menjadi cuka apel. Caranya, dengan mencampur 1 galon sari apel dengan 10 sendok gula pasir. Gula inilah yang akan menjadi makanan bagi bakteri selama terjadi proses fermentasi. Tutup dengan kain kasa. Diamkan selama 1-3 bulan dalam ruangan yang ternaung dari cahaya matahari. Kalau sudah jadi cuka, tandanya akan keluar aroma asam yang khas. Biar nggak penasaran, Sheila nyoba dulu ya. Asam. Tapi ini bagus buat kesehatan. Jadi ya makan aja. Cuka apel buatan Caca diberi label dengan nama Cookwell Organics dan dikemas dalam botol-botol berisi 300 ml. Satu botol dijual. Dan percaya dirimu, baru kemasan ekonomis isi 5. Nah, buat yang belum tahu manfaat dan cara mengkonsumsi cuka apel, simak ya. Yang paling mudah adalah dengan cara mencampur cuka apel dan madu dalam segelas air hangat. Aduk-aduk hingga rata. Minum setiap hari sebelum tidur.
Dalam cuka apel terdapat asam asetat yang tinggi. Ini dapat membantu membunuh bakteri patogen yang tidak baik bagi kesehatan pencernaan. Cuka apel juga dapat menurunkan level gula darah. Selain itu, juga dapat membantu menurunkan berat badan karena dapat membakar lemak yang terdapat di dalam tubuh dan memperlancar metabolisme. Tapi hati-hati ya, bagi penderita mah jangan terlalu banyak dosisnya. Bukan hanya untuk kesehatan, cuka apel belakangan juga menjadi semacam ramuan ajaib untuk kecantikan. Beberapa artis Hollywood bahkan mengandalkan apple cider vinegar untuk perawatan kulit mereka. Kecantikan yang pertama sendiri tuh dia untuk akne, untuk jerawat. Itu sangat bagus karena soalnya dia yang pertama dia mengandung antioksidan. Terus yang kedua dia mengandung antibakteri. Nah, antibakteri itu yang biasanya digunakan sebagai pembersih. Pembersih di wajah dioleskan gitu sekitar 30 menit, nggak boleh lama-lama. Cara membuatnya mudah saja. Campur cuka apel dengan virgin coconut oil. Lalu tambahkan air. Masukkan dalam botol spray agar praktis digunakan. Tinggal semprot-semprot ke wajah deh. Bukan cuma untuk wajah loh. Ramuan ini baik juga untuk kesehatan rambut dan kulit kepala. Nah, kalau di ilmu kulit ya, rambut itu ada macam-macam. Satu rontok dia bisa, yang kedua dia berketombe atau dandruff. Nah, si cuka ini berfungsi untuk dua-duanya. Caca berharap dengan membuat cuka apel yang merasakan manfaatnya bukan hanya orang yang mengkonsumsinya, tapi juga bagi petani yang ia bantu dengan menampung apel yang kurang laku di pasaran. Jumlahnya pun tidak sedikit. Dalam satu kali produksi saja, Caca bisa membutuhkan hingga belasan kuintal apel. Produksi juga dilakukan hampir setiap hari untuk menjaga pasokan stok. Maklum saja, permintaan cuka apel lokal belakangan memang sedang meningkat, menyusul kesadaran masyarakat untuk menggunakan produk alami berbahan lokal. Wah, ibu-ibu lagi pada panen nangka ya? Ayo, bantuin Sheila yuk. Sheila lagi ikutan ibu-ibu di desa Dawong panen nih. Mari Mbak, ini kabar. Ibu. Nah, itu Mbak Sheila, itu daunnya kan udah kuning. Oh, ini ya Bu? Daunnya udah kuning. Iya, itu berarti sudah masak. Oh. Panen buah nangka. Stop. Yeay, itu Mbak Sheila, yang itu potong Mbak Sheila. Oh, yang ini ya? Udah masak. Oh, oke. Wah, ya udah harum nih Bu. Ini fix nih, udah matang nih Bu. Ah, berhasil juga. Yeay. Kayaknya sisanya kita serahkan saja ya pada bapak-bapak yang sudah ahli. Wah. Terima kasih Pak. Berat juga ya Bu ya? Iya, nggak pernah ngangkat. Ini kira-kira berapa beratnya Bu? Ini kira-kira 12,5 ini Mbak. 12,5 kilo. Astaga.
Nangka adalah buah yang sudah sangat familiar bagi masyarakat Indonesia bagian manapun juga. Mulai dari yang masih muda sampai yang sudah matang, nangka banyak dicari. Tapi tak seperti buah lainnya yang lebih mudah dalam menyantapnya. Nangka matang semakin kurang diminati oleh kaum muda maupun anak-anak. Apalagi banyak mitos yang menyertai buah nangka. Mulai dari membuat kembung dan sembelit, hingga membuat keguguran pada ibu hamil. Ini juga terjadi di Desa Dawong, Ringinrejo, Kabupaten Kediri. Akibatnya, nangka matang jadi tidak laku dijual dan membusuk. Akhirnya pohon nangka di daerah Dawong, Ringinrejo pun semakin langka. Melihat keadaan ini, Ibu Setiasih tercetus idenya untuk kembali melestarikan nangka yang sejak dulu memang sudah banyak tumbuh di kampungnya. Tahun 2008, ia pun berinisiatif menanam kembali 200 pohon nangka, baik di kebunnya sendiri juga di jalan-jalan di sekitar desanya. 2 tahun silam, ia kembali menanam. Hingga kini, jumlah pohon nangka yang ia tanam menjadi 470 batang. Seiring waktu, nangka yang ia tanam pun menjadi besar dan berbuah. Permasalahan kembali timbul, mau dikemanakan buahnya? Ibu Setiasih yang terlebih dulu sudah membuat olahan dari buah-buahan lokal di daerahnya mencoba membuat olahan keripik nangka. Untuk membuat keripik nangka, yang pertama, pilih nangka yang sudah benar-benar matang. Karena nangka yang matang tentu akan menghasilkan rasa yang manis alami. Oh iya, untuk memenuhi pasokan bahan produksi, selain dari kebun sendiri, Ibu Setiasih juga menerima nangka kiriman dari warga, baik di desanya maupun dari desa lain. Ini tentu saja sangat menguntungkan. Nangka yang tadinya tidak laku, kini bisa dijual dengan harga yang lumayan, sekitar 30 sampai 70 ribu rupiah per buah. Nah, untuk mengolah nangka, pertama harus dikupas dulu ya. Aduh, ini nih yang paling bikin males. Getah nangka. Gimana sih Bu cara ngupas nangka supaya kita tuh nggak kena getahnya? Nah, gini Mbak Sila, lalu getahnya diusap dengan daun pisang. Ternyata nggak terlalu susah ya mengupas nangka. Cuma kalau nangkanya sebesar ini sih memang butuh kesabaran. Tapi masa ngupas doang sih? Sheila juga mau nyicipin dong. Ini udah bersih nih Bu. Iya, Cobain aku. enak itu Mbak Sila. Gimana? Mantap kan rasanya? Iya. Manis. Memang nangkanya ini baru panen, terus juga kita baru buka dan memang sesuai banget dengan aromanya yang manis, rasanya juga manis banget. Dan satu hal lagi yang paling penting adalah nangkanya ini mengandung banyak banget serat, jadi bagus banget tuh buat pencernaan. Nangka ternyata bisa membantu mengikis jenis lemak jahat di tubuh. Kandungan resveratrol dalam buah nangka mampu mengubah kelebihan lemak menjadi energi. Hal ini terungkap lewat studi yang dilakukan peneliti dari Washington State University, Amerika Serikat. Dan mineral yang dominan dalam buah nangka itu adalah kalium, di mana kalium itu jika diberikan pada penderita hipertensi dia bermanfaat sekali untuk menurunkan tekanan darah. Tapi hati-hati ya, bagi penderita ginjal tidak disarankan memakan nangka terlalu banyak. Tidak boleh dikonsumsi dengan orang dengan gangguan ginjal terkait dengan kadar kalium yang berlebihan. Selain itu, nangka juga tidak
diperbolehkan untuk para penderita gangguan pencernaan karena mengandung gas yang tinggi. Nah, setelah dikupas, nangka ditimbang dulu, masing-masing 4 kg. Untuk selanjutnya dibekukan dalam freezer. Nangka yang sudah beku berarti siap untuk digoreng. Menggorengnya bukan dengan penggorengan biasa, tapi dengan alat vacuum frying. Awalnya, Bu Asih hanya memiliki satu alat vacuum frying yang ia peroleh dari bantuan pemerintah kabupaten. Namun karena banyaknya pasokan nangka dari warga, Bu Asih dengan dibantu suami pun kembali membuat vacuum frying sendiri. Saya juga bikin alat lagi supaya jangan sampai nolak pembeli, kasihan tetangga desa. Kalau saya tolak kan kasihan gitu, terus saya akhirnya suami saya kan bisa bikin alat vacuum frying itu. Akhirnya suami saya bikin 1 unit. Banyak lagi tahun depannya pas musim itu berlimpah lagi tambah. Suami saya bikinkan lagi gitu. Sampai sekarang punya 8 unit. Setelah melalui proses penggorengan selama 3-4 jam, keripik nangka pun masak sempurna. Sebelum dikemas, harus tiriskan dulu minyaknya. Mana Mbak Sela? Enak banget, Bu. Habis panen nangka dan bikin keripik, Sheila jadi lapar nih. Yuk langsung aja kita masak sesuatu yang mengenyangkan dan berbahan dasar nangka. Tapi bukan buahnya ya, melainkan bijinya. Iya, biji nangka. Orang-orang di Jawa Timur banyak menyebutnya beton. Jadi kalau makan nangka, bijinya jangan dibuang ya. Sebelum diolah, rebus dulu biji nangkanya. Lalu kupas kulit arinya. Kemudian siapkan bumbunya, yaitu cabai, bawang, garam, dan gula. Haluskan semua. Tumis bumbu. Tambahkan lengkuas yang digeprek. Beri air. Dan masukkan tempe yang sudah dipotong dadu. Biar tambah pedas, masukkan cabai utuh. Jumlahnya sesuaikan dengan selera ya. Pedas ya Bu ya baunya ya. Iya. Tambahkan juga petai dan ebi sebagai penyedap. Baru tuang santan. Masak sampai meresap. Voila, jadi deh. Sayur lodeh betonnya udah jadi. Ini sedap ya Bu ya. Iya. Siap disantap. Lezat. Kalau gini sih bisa nambah nih. Selain mengandung karbohidrat, biji nangka juga mengandung beberapa zat yang sangat bermanfaat, seperti zat besi, vitamin A, dan lain-lain sebagainya. Jadi jangan pernah remehin buah nangka ya, karena kalau kalian bisa mengolahnya dengan baik,
buah nangka bisa sangat potensial untuk meningkatkan ekonomi. Selain menyerap hasil tanam warga, dalam mengembangkan usahanya, Ibu Asih juga mengajak ibu-ibu di sekitar tempat tinggalnya untuk bekerja di bagian produksi. Biasanya yang direkrut adalah ibu rumah tangga yang membutuhkan tambahan biaya karena penghasilan suami yang minim. Sekarang sudah nggak ada ceritanya ibu-ibu pengangguran. Kalau dulu kan ibu-ibu semua nganggur, nggak punya kerjaan, ibu-ibu rumah tangga itu. Sekarang semua kerja di tempat saya. Bukan hanya itu, Ibu Asih juga tak segan membagikan ilmu dalam mengolah hasil tanam. Tujuannya tentu saja agar para ibu dapat mandiri dengan mengolah dan memanfaatkan potensi yang ada di sekitar tempat tinggalnya. Saya punya cita-cita, saya tuh punya kebun nangka yang luas. Terus di situ untuk saya bikin semacam tempat rekreasi.